Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya yang akan membahas, membedah perkembangan individu. Kali ini kita akan masih melanjutkan yang namanya tahapan konseptual. Tahapan konseptual pada individu pada usia 0 sampai 2 tahun, anak akan terus melakukan proses pengertian. Maka seperti yang kita sudah sampaikan, di usia 0 sampai 2 tahun tersebut, anak hanya menerima saja. Karena dia pasif. Ingat, ketika 0 sampai 2 tahun, anak itu pasif. Jangan paksakan di usia tersebut, anak itu harus mengerti. Tidak. Di usia tersebut, anak hanya pasif menerima. Oleh karena itu, ketika kita mampu memberikan sesuatu yang baik, maka dia akan menjadi baik. 50% kata-kata kita itu akan disimpan dan dia diaplikasikan menjadi kebaikan. Perhatikan itu. 50% saya wanti kembali. Jadi, pada anak usia tersebut, dia akan berproses yang namanya penerimaan konseptual. Waktu anak mendapatkan informasi yang masuk, maka individu itu akan menerima. Penerimaan itu dari panca indera, auditorial, visual, verbal, sentuhan, taktil, ya, dia akan menerima. Kecapan, rasa, dia akan menerima. Proses penerimaan ini disebut dengan konseptual. Semua informasi yang masuk secara otomatis, nggak pakai disaring lagi. Dia akan masuk dan menerima begitu saja. Menerima secara total, keseluruhan. Maka kata-kata yang baik akan diterima. Kata-kata yang tidak baik akan diterima. Perbuatan yang dia lihat yang tidak baik, dia akan masukkan. Dia akan simpan 50%. Penerimaan dia pun, semua informasi yang masuk ke dalam pikirannya dia, akan disimpan dalam memorinya, karena dia tidak menolak. Dia akan simpan seperti aslinya. Setelah nanti dia masuk kepada perseptual, setelah dia nanti masuk kepada perseptual, di saat itu yang asli itu bisa dimodifikasi, maka recall-nya akan berubah. Di 0 sampai 2 tahun, dia aslinya. Kita bisa melihat bagaimana anak itu berimitasi. Anak itu berimitasi karena dia menerima dan kemudian dia keluarkan seperti aslinya. Karena dia menyimpan seperti aslinya. Jadi, semua informasi yang masuk yang pertama kali dia akan kenal, dia akan mengenalkan. Dia yang mengenal yang pertama kali. Kita bisa lihat contohnya. Ya, ketika dia memegang jari kita. Terus kita katakan tangan. Dia tidak akan mengatakan jari, maka dia akan katakan tangan. Kalau kita tidak sebut jari lagi, dia tidak akan kita kenalkan yang namanya ini jari, maka dia akan sebut dengan namanya tangan. Atau kita salahkan, ketika dia megang hidung, melihat hidung, kita kenalkan pertama kali dengan kata-kata telinga. Kemudian kita terus menyampaikan dengan telinga. Yang terjadi pada anak itu setiap kali ada kata-kata telinga, maka dia akan megang hidung. Karena semua informasi yang pertama kali diterima, di situ yang akan direkam.
di situ yang akan disimpan sebagai memori. Jadi informasi berikutnya itu akan membuat confused buat dirinya kalau dia semua salah. Informasi yang salah akan membuat pengenalan, membentuk pengertian yang salah. Itulah konseptual. Jadi ketika anak usia sekian, 10, 8 tahun, banyak proses kesalahan, yuk kita praktikkan di konseptual. Apakah di konseptual anak kita salah? Ketika di konseptual anak kita salah, maka dia akan terus melihat yang salah. Oleh karena itu, yang pertama kali yang disampaikan, dia akan menerimanya dengan baik. Oke. Itu adalah proses yang disebut dengan proses pengenalan. Pada umumnya, pada usia itu, anak akan mengulangi. Jadi apa yang diterima pertama kali dalam konseptualnya, dia akan menerima dengan pengulangan. Kalau kita cuma mengatakan jari setelah selesai, itu dia menyimpan. Dan simpan itu akan tertutup atau terlindas dengan informasi-informasi yang lain yang banyak. Sehingga dia tidak bisa lihat. Ketika ada orang menunjuk sesuatu, dia anggap itu jari. Tapi kemudian ada kata-kata informasi yang masuk, disitulah menjadi bias jari. Namun ketika dia melihat, dia memegang, dan kita katakan pengulangannya dengan mengatakan jari, dia akan terus jari. Kita lihat, imitasi yang diterima anak kita, individu yang masuk dalam 1 tahun pertama, 0 sampai 2 tahun, maka pada saat itu adalah proses penerimaan. Oke. Jadi stimulasi yang disampaikan anak ke dalam dirinya itu adalah proses penerimaan secara konseptual. Seperti episode yang pertama, saya katakan adalah konsep benda. Nah, saat ini bagaimana proses konsep benda tersebut dengan lingkungannya, dia bisa berinteraksi, bersatu menjadi bagian proses pengertian. Oke, jadi anak itu akan menjadi seorang yang mengerti, cerdas. Apa sebabnya? Sebabnya dia sudah mendapatkan informasi-informasi yang benar. Subhanallah. Itulah prosesnya. Bagaimana dia proses? Oke. Jadi proses pengenalan ini penting buat setiap individu di usia 0 sampai dengan 2 tahun. Oke. Jadi kita ketahui semua informasi yang masuk pada anak akan diterima. Pada umumnya berbentuk benda, seperti episode yang lalu kita kan. Pada umumnya berbentuk benda. Kata-kata dia akan terima. Kalimat dia akan terima. Maka anak yang mulai bicara di usia 10 bulan, mulai memasuki 1 tahun, yang diterima yang pertama atau yang terakhir. Karena kalimat itu tidak mampu direkam sama dia secara utuh. Oleh karena itu kita harus bisa memberikan satu persatu. Nah, anak akan merecall, melepaskan. Apa yang dilepaskan? Semua yang diterima. Sehingga dari 0 tahun hingga 1 tahun atau 10 bulan, 8 bulan, anak mencoba untuk merecall. Dengan apa? Dengan verbal, dengan perkataan. Di saat itulah wicara anak mulai bisa. Di saat itu, wicara anak mulai
terlihat. Dari mana? Dari suaranya. Maka proses pengenalan benda dengan kata-kata yang baik akan lebih bagus. Oke, kita mulai melanjutkan lagi pada proses bagaimana informasi pengenalan tersebut masuk dengan terinteraksi. Oke, saya ulangi sebelum kita masuk kepada interaksi, saya ulangi lagi. Integritas, kognitif, afektif, dan gerakan itu akan mempengaruhi proses pengenalan, penerimaan yang akan membentuk pengertian. Jadi kalau anak hanya melihat saja, pengenalan dirinya tidak akan bisa, konsepnya hilang. Misalnya anak cuma melihat, tapi tidak ada dikenalkan, tidak ada suara, dia tidak akan mampu mengenal. Dia dikenalkan, disuarakan, tapi tidak pernah melihat bentuknya, maka dia tidak tahu yang mana. Dia tidak pernah merasakannya. Dia tidak pernah memegangnya, dia tidak pernah bisa memegang, tidak bisa merasakan apa bentuknya. Hanya dikasih lihat di video, ditunjukkan gambar, cuma dia melihat, tapi dia tidak bisa memegang yang sebenarnya. Tidak terjadi integritas. Bagaimana bagaimana interaksi dirinya dengan lingkungan? Ini yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, proses pengenalan atau yang disebut dengan konsep diri pada usia 0 sampai 4 tahun sangat memerlukan. Kali ini kita akan masuk kepada interaksi pada usia 0 sampai 2 tahun. Ya, 0-2 tahun ini dia harus berinteraksi. Ketika tangannya dia memegang, kita harus berikan. Ketika dia begini memegang, mencari, tapi tidak pernah ada yang bisa memberikan. Mulai proses misalkan, refleks tangannya, dia memegang. Kalau kita sentuh telapak tangannya, dia mengambil, memegang, mendekap. Tapi kita tidak pernah menyentuh. Dia bingung. Rangsangan berpikir dia tidak akan mampu karena tidak pernah terintegritas. Reaksi, interaksi dia dengan lingkungan tidak tahu. Waktu kita memberikan sesuatu, kemudian dia memegang, itu merupakan proses pengenalan bahwa saya diberikan. Meskipun dia tidak mengerti bahwa saya dikasih, diberikan. Meskipun dia tidak mengerti secara detail. Tapi saat itu dia sudah bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika kita banyak berinteraksi dengan bayi di usia 0 sampai 2 tahun, proses pengenalan anak tersebut akan lebih besar, lebih banyak, cerdas, pintar. Dia akan terus meningkat. Inilah konsep interaksi. Dalam proses interaksi ini, usahakan anak tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ada 3 poin. Tidak dimarahi, tidak disalahkan, tidak ditanya-tanya. Oke, itu nanti akan kita bahas pada proses episode yang lainnya. Tapi yang paling penting di sini, ketika dia berinteraksi, berikan kesempatan dia untuk mengenal. Waktu kita memberikan mobil, biarkan mobil. Dia melihat, dia memegang, dia melempar, dia melakukan sesuatu, biarkan.
Itu namanya interaksi dia dengan benda yang dia sedang kenalkan. Bola yang dia pegang. Ketika dia memegang bola, kemudian bola itu dilempar di usia 0 sampai 1 tahun, bisa juga sampai dengan 2 tahun. Begitu dia melempar, kita katakan bola dilempar. Hanya cukup ketika usianya sudah hampir 10 tahun. Oh maaf, ketika usianya 10 bulan. Nah, ketika dia melakukan lempar benda tersebut, kita katakan lempar. Waktu dia jatuhkan, jatuh. Ini interaksi dia dengan benda. Pengenalan, oh saya menjatuhkan. Ketika dia sudah bisa mengenalkan seperti ini adalah konsep. Ini konsep di mana individu itu akan menjadi yang cerdas. Konsep ini penting. Inilah konsep interaksi, di mana bentuk konsep tersebut membuat individu akan lebih menarik, menyenangkan, perhatian. Oke, itu nanti kita akan masuk ke dalam aspek-aspek berikutnya. Saat ini saya hanya bicara tentang tahapan konseptual. Nah, tahapan konseptual interaksi inilah sangat besar buat individu di usia dini. Karena dia harus berinteraksi dengan siapa? Dengan teman sebayanya. Di usia 2-4 tahun, dia harus berinteraksi dengan teman sebayanya. Jika dia sudah bisa berinteraksi, saat itulah dia sudah mulai banyak mengerti. Nah, konsep pengenalan ini dulu yang kita harus perhatikan. Insya Allah, konsep interaksi ini akan membuat anak mengenal bagaimana dia berada di lingkungannya. Kita akan masuk kepada konsep yang lainnya. Kita akan masuk kepada konsep berikutnya di usia 0-2 tahun dan kita masuk kepada 2-4 tahun. Terima kasih.